Pemirsa masih di Marga Review dan kita masih membahas topik evaluasi peritel saat masa panen Nataru. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Budi Harjo Idiwansyah yang merupakan Ketua Umum HIPindo. Pak Budi, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, Mas. Ya, tadi sudah Anda jelaskan bagaimana kondisi dari para anggota HIPindo, mulai dari evaluasi tadi untuk momen Nataru, kemudian juga dari sisi operasional, kemudian juga dari sisi karyawan. Kemudian untuk beberapa aspek lainnya yang mungkin menarik untuk kita bahas, dari sisi stok seperti apa ini untuk para anggota HIPindo. Ini tentu berbeda ya Pak Budi ya, dari beberapa tenan atau dari beberapa gerai ini menjual dari produk-produk yang jenis, kemudian jualan yang tidak begitu kuat. Bagaimana manajemennya dalam hal ini Pak Budi untuk anggota HIPindo? Ya, jadi kalau HIPindo ini kan banyak macam-macam format retail yang stok itu terutama untuk fashion aksesoris itu kami HIPindo membantu dengan mengadakan event diskon bulan 8 Hari Belanja Diskon Indonesia, dan kemarin di bulan 12 kami juga bikin Hari Belanja Diskon. Itu cukup membantu stok-stok fashion yang sudah disetok cukup banyak untuk keluar. Kalau untuk teman-teman F&B itu nggak terlalu bermasalah karena memang mereka belinya nggak terlalu banyak ya dan bisa disimpan di kulkas. Tapi rata-rata belinya harian atau mingguan, itu tidak terlalu bermasalah. Kami fokuskan untuk membantu teman-teman fashion, sepatu, tas tadi. Nah, untuk teman-teman yang dari kayak optik, kayak seperti toko peralatan itu nggak masalah juga karena barangnya tidak mudah rusak. Itu. Baik. Tapi dengan adanya pembatasan operasional mall ini juga membuat tidak maksimal Pak, meskipun sudah memberikan diskon untuk menarik minat dari para pembeli. Iya, itu pasti ya, kita juga mengerti kok kondisi ini. Asal kita bisa bertahan juga udah bagus, tetapi yang kami harapkan adalah memang dengan protokol kesehatan yang kami lakukan dari awal bersama dengan pusat belanja, kami selalu menyatakan bahwa mall adalah tempat yang tidak ada klaster, layak untuk dikunjungi untuk berbelanja, seperti itu. Baik, dalam hal ini para penyewa atau tenan-tenan juga sudah menerapkan aturan-aturan tertentu dalam protokol kesehatan untuk para pengunjung. Sudah, dan itu berbeda-beda. Ada yang memang seperti fashion dengan restoran itu beda, antara optik dengan salon beda. Jadi protokolnya banyak sekali ya yang kita bantu waktu itu. Perbedaannya seperti apa Pak Budi? Perbedaannya mungkin antara kalau optik kan dia harus ngetes gitu ya, jadi dibersihkannya di area mungkin mata. Tapi kalau kayak restoran adalah peralatan makan dengan juga bangkunya disusunnya agak selang-seling. Kalau toko baju banyaknya kerumunan dan sepertinya nyoba baju juga kita sarankan tidak gitu. Macam-macam fungsinya seperti itu. Baik, Pak Budi, di tengah pandemi ini adanya transformasi Pak dari offline ke digital. Bagaimana dengan anggota HIPindo? Apakah juga menerapkan hal yang sama sampai sejauh ini? Itu yang kita lakukan pertama. Waktu tahun lalu langsung kita bekerjasama dengan banyak marketplace di Indonesia, termasuk yang tadi saya sebutkan Hari Belanja Diskon Indonesia, dan itu akan kita kembangkan terus. Penjualan digital, shifting ke digital, layanan ojek online, itu semua kita push, frozen food, dan juga promosi-promosi bersama di seperti Harbolnas dan lain sebagainya. Apakah ini memberikan dampak yang cukup signifikan Pak? Paling tidak ini sedikit mengimbangi ketika dari posisi offline tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan Pak Budi? Secara total ada alternatif penjualan yang saat ini kita harapkan bisa terjadi, itu terjadi. Jadi pemain-pemain elektronik juga mendapatkan benefit karena memang orang lebih gampang. Untuk pemain-pemain restoran yang tadinya nggak bisa dine-in juga ada saluran untuk take away. Sangat membantu dan kami harapkan akan terbantu juga dengan infrastruktur, jalan ya, dan segala macam gudang. Itu ke depan kami harapkan bisa menjadi salah satu yang bagus. Apakah ini bisa dikatakan salah satu dampak positif Pak ketika sebelum ada pandemi transformasi dari para anggota HIPindo ke sistem digital bisa dikatakan cukup lambat begitu. Tapi dengan adanya pandemi mau tidak mau sistem ini harus dijalankan oleh anggota HIPindo.
Ya, kita sih bukan bilang dampak positif ya, tapi sebenarnya kita sudah lakukan transformasi shifting untuk ke digital. Tetapi kan konsumen, kalau kita lakukan kepagian juga konsumen nggak mau pindah ke digital, kami juga nanti rugi ya, karena costing udah keluarkan. Tetapi memang dampak positifnya ini bukan positif. Konsumen mau tidak mau beralih karena tidak ada offline yang buka. Nah ini kita sikapi sebagai satu percepatan, seperti itu. Tapi transformasi untuk anggota Apindo akan tetap mengarah ke sana begitu? Dari sebelum COVID sudah, cuman memang konsumen yang belum. Seperti itu. Baik, Pak Budi, dari beberapa penjelasan Anda tadi, mulai dari review perjalanan dari industri retail dalam hal ini untuk anggota Hipindo, kemudian juga momen Lebaran terlewatkan dan Nataru juga Anda katakan tadi tidak berjalan maksimal. Secara keseluruhan, bagaimana capaian di tahun 2020, Pak, kalau kita bandingkan juga dengan di tahun-tahun sebelumnya? Ya, 2020 itu yang tadi saya sempat sampaikan, kita bisa bertahan dulu. Jadi secara kapasitas kan cuma dibatasi 50%. Jadi kita juga nggak mungkin kita mau push target. Tetapi bagaimana bertahan bisnis inti retail bisa tetap menjadi lokomotif. Produsen bisa jualan. Itu yang kami harapkan semua pihak mendukung. Retail ini masih bisa jadi ujung tombak. Itu yang kami lihat. Jadi tahun lalu itu tidak banyak, tahun 2020 itu tidak menjadi target kami. Yang penting bisa bertahan dulu. Kalau di 2019 kondisinya seperti apa, Pak Budi? Itu lagi bagus, Mas. Jadi itu makanya kaget. Jadi 2019 itu semua parameter lagi bagus. Retail juga double digit ya, sudah mulai menunjukkan perbaikan. Digital juga kita sudah mulai masuk. Yang kita kagetnya ya di sekitar Maret itu. Tapi memang di awal tahun itu kan ada banjir, saya ingat tuh. Itu juga begitu kita cukup bagus di tahun baru, Natalnya. Tanggal 1 tuh di DKI banjir, sedangkan DKI itu 50% per retail tenan di Indonesia, kekuatan salesnya ada di DKI ya, di Jabodetabek lah gitu ya. Itu sempat turun di Januari, tapi begitu Februari mulai naik kena Maret. Nah sampai sekarang itu belum kembali. Oke. Jabodetabek sebagai salah satu sentral ya kontribusi bagi untuk retail, terutama untuk anggota Hipindo, Pak Budi. Bagaimana kontribusi dari beberapa daerah lainnya, Pak Budi? Apakah dampaknya yang dirasakan juga sama, Pak? Nah, saat ini yang menolong kami justru di luar kota. Toko-toko kami di luar kota itu tidak terlalu sampai, karena mungkin di sana penyebarannya dan juga mall ini traffic masih bagus di luar kota, luar pulau masih bagus. Tidak ada pembatasan, Pak Budi? Oh ya ada, beberapa Pemda ada, tapi trafficnya masih bagus, protokol kesehatan juga dijalankan, jadi salesnya masih menolong lah. Itu yang salah satu menolong retail yang mempunyai cabang di luar kota dan luar pulau itu, traffic masih ada. Baik, Pak Budi, kita sudah memasuki tahun 2021. Bagaimana Hipindo melihat dengan review di 2020 dari sisi pemulihan seperti apa? Dan sampai sejauh ini dari penyebaran virus COVID-19 masih terus mengalami peningkatan, Pak Budi. Sebelum vaksin betul-betul ini diberikan kepada masyarakat. Iya, kami sih melihat optimisme dari sektor retail tenan ini bahwa konsumen Indonesia itu sebenarnya hanya menahan beli dulu satu, dan juga memang ada yang terkena di sektor bawah, yaitu berupa penurunan daya beli. Tetapi sektor menengah ini masih mempunyai pasar yang luas. Dan sektor menengah ini adalah yang mempunyai buying power. Nah, saya harapkan memang bagaimana suatu regulasi yang tepat. Jadi itu yang penting. Jadi jangan sampai cuma libatkanlah pelaku usaha, ya libatkan pelaku usaha atau asosiasi untuk memberi masukan. Sehingga lagi ini terkait dengan stimulus, Pak Budi, dari industri retail, seperti apa pandangannya, kemudian juga usulannya juga bagaimana. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.